Ya, jadi saya sudah menyelesaikan yang berkaitan dengan apa namanya itu verb ya atau verba. Kita udah belajar present, aktif, indikatif. Lalu yang kedua kita udah belajar present pasif, indikatif. Lalu yang ketiga kita udah belajar present medial indikatif. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke nomina. Ya, nomina ya. Nomina atau yang disebut ini sama dengan kata benda. Ya, kalau kita melihat di kalimat utama dalam bahasa Yunani itu, ya, di sini ada verba utama, lalu di sini ada subjek, lalu di sini ada objek langsung. Ya, ada objek langsung. Nah, kita bisa melihat bahwa yang namanya subjek ini pasti diisi oleh nomina, kata benda. Lalu nanti yang objek langsung itu juga diisi oleh nomina. Nah, kalau nanti kita melihat di anak kalimat, ya, objek tidak langsung ini juga diisi oleh nomina. Lalu penjelas, ya, penjelas itu atau keterangan-keterangan lainnya ini juga diisi nomina. Ya. Jadi kalau di sini juga nanti ini bisa nomina juga. Jadi bisa kita lihat bahwa peran nomina itu sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali dalam apa namanya dalam tata bahasa Yunani itu atau dalam susunan baik kalimat utama ya kalimat utama maupun anak kalimat ya bahkan anak kalimat mungkin dinominasi oleh kata benda ya atau nomina itu ya dinominasi oleh kata benda. Oke, sampai di sini ya. Nah, kita udah belajar kemarin, kita kembali lagi. Ya, kita udah belajar kemarin pada waktu kita melihat karakteristik dari verba. Jadi selalu verba. Ya, dalam verba ini ada yang disebut dengan kala, ya, diatesis, modus, lalu orang, dan terakhir jumlah. Oke, ini dalam kata kerja. Ya, kala itu waktu tindakan. Kalau diatesis, ini apa namanya hubungan subjek dengan tindakannya. Apakah pelaku jadi korban atau pelaku sekaligus itu tadi ya, sekaligus jadi korban. Lalu kalau modus, ya itu realitanya, faktanya bagaimana? Ya, hubungannya, faktanya bagaimana? Apakah sebagai fakta real atau dia kemungkinan? Nah, kalau kemungkinan itu bisa kemungkinan besar, kemungkinan kecil, atau kemungkinan sebagai pengharapan. Nah, kalau orang ada 3 itu ya, orang yang berbicara orang pertama, orang yang diajak bicara orang kedua, lalu orang yang dibicarakan itu orang ketiga. Ya. Lalu kalau jumlah itu bicara singular dan plural, tunggal atau jamak. Oke. Lalu kita melihat sekarang, karena kita belajar nomina, kita melihat karakteristik nomina. Ya, karakteristik nomina itu dimulai dengan kasus, ya, ya, dimulai dengan kasus. Lalu yang kedua di dalamnya ada jenis, ya, ada jenis. Lalu setelah jenis, kalau kita lihat, ya, yang terakhir itu adalah jumlah. Ya, kasus, jenis, dan jumlah. Nah, kalau kita membicarakan kasus, ya, ini dikatakan berkaitan dengan akhiran, ya, berkaitan dengan akhiran ya, akhiran atau bentuknya, bentuk dari kata benda itu. Ya, bentuk dari kata benda itu. Jadi kalau dia sebagai subjek, itu biasanya disebut sebagai nominatif. Kalau dia sebagai penjelas, itu biasanya disebut genetif. Kalau dia sebagai objek tidak langsung disebut datif. Ya, kalau dia sebagai objek langsung disebut akusatif. Ya, akusatif ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang dibilang apa? Ini yang dibilang
kasus. Kasus ya, kasus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di diktat itu, nominatif itu dikatakan dia berfungsi sebagai subjek kalimat atau sering juga disebut sebagai kasus penamaan. Jadi yang di sini tadi yang di kalimat utama itu yang disebut subjek itu, kalau subjek itu pasti kata bendanya harus berkasus nominatif. Ya, harus berkasus nominatif. Nah, kalau genetif, nah itu tadi yang saya bilang, dia bisa jadi penjelas, bisa membuat keterangan, ya, atau juga bisa menjelaskan apa namanya, memberi penjelasan, pemisahan atau apa itu, ya, genetif. Nah, kalau datif, nah itu tadi, ya, apa namanya, datif itu objek tidak langsung ya, objek tidak langsung. Ya, jadi karena datif itu objek tidak langsung, ya itu bisa biasanya diletakkan ya di bawah verba utama dia. Ya, di bawah verba utama. Lalu ada akusatif ya. Akusatif satu lagi. Ya, akusatif itu adalah objek tidak langsung. Nah, ada satu lagi. Satu lagi sebenarnya ini jarang dipakai dan kita mungkin tidak banyak menggunakan ini yang disebut dengan vokatif. Ya. Jadi vokatif itu sapaan sebenarnya. Hai ibu, hai suami gitu. Tunduklah kepada istrimu. Hai suami di sana itu yang dipakai itu adalah vokatif. Hai istri, kasihlah suamimu. Nah, itu kasus yang dipakai di sana adalah vokatif. Jadi memang jarang dipakai ya. Itu yang disebut dengan kasus sapaan. Nah, kalau jenis itu ada 3. Jenis yang pertama adalah maskulin, ya. Lalu yang kedua adalah feminin. Feminin, ya. Feminin, ya, bukan feminim ya, feminin, ya, feminin. Lalu yang terakhir adalah netral. Jadi kalau netral bukan bencong ya maksudnya ya. Bukan banci maksudnya. Jadi jangan kalau dibilang jenisnya apa? Netral, bukan banci loh. Bukan, netral aja ya, pokoknya netral. Ya, jadi jangan nanti dibilang, waduh, kasusnya netral, banci nih katanya gitu. Jangan. Ya, jadi ada maskulin, ada feminim, ada netral. Ya, netral. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat yang berikutnya ini yang jumlah, kalau jumlah itu sama dengan kata kerja tadi. Ini bicara singular dan bicara plural. Ya, bicara singular dan bicara plural. Ya, plural. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ya. Nah, kalau kita melihat karena dia adalah maskulin, feminim, netral itu kata benda itu yang jenis tadi ya. Yang jenis tadi, ini yang jenis di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini ada maskulin, ada feminin, ada netral. Jadi ini saya coba dulu ya. Saya coba dulu memasukkan ke sini. Jadi di sini ada maskulin, ada feminin, ada netral. Ya, ada netral ya. Nah, ini biasanya kalau maskulin ini, kalau dikelompokkan kata bendanya, ini didominasi oleh kata benda deklensi atau deklinasi ya. Deklensi atau deklinasi 2. Ya, 2. Nah, deklinasi 2 itu bisa maskulin, bisa juga netral di sini. Ya, bisa maskulin, bisa netral. Ya, kalau jenis ya, deklinasi 2 bisa maskulin, bisa netral. Kalau yang feminin, dia didominasi oleh deklensi 1. Ya, ada yang feminin dan juga ada yang maskulin. Ya. Lalu kalau yang netral, ini didominasi oleh kata benda deklensi 3. Ya, deklensi 3. Ya. Nah, jenisnya juga sama ya. Hampir sama juga, ada yang maskulin, ada yang netral. Ya, ada yang maskulin, ada yang netral. Nah, biasanya yang agak kesulitan kita adalah kata benda deklensi 3 ini. Karena kata benda deklensi 3, kalau kita mengurainya, agak berbeda dengan deklensi 2 dan deklensi 1. Ya, jadi sebenarnya kita lebih banyak kesulitannya kalau kita bertemu dengan deklensi 3. Nah, sehingga deklensi 2 dan deklensi 1 ini biasanya disebut kata benda beraturan. Beraturan. Jadi kalau dibilang beraturan itu masih mudah menemukan pangkalnya, ya, mudah menemukan pangkalnya, lalu mudah membuat bentuk perubahannya. Kalau deklensi 3, saudara, ini disebut tak beraturan.
tak beraturan. Nah, kadang-kadang disebut tak beraturan, sulit. Ya, sulit menemukan pangkal dan juga sulit membuat apa? Bentuk perubahan. Kecuali kita ikut bentuk kamus atau ikut bentuk perubahan yang sudah dibuat. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini dia. Kalau kita melihat ya, kata benda itu seperti itu dia. Jadi kata benda itu sekali lagi, kalau kita ketemu dengan nomina itu, ya nomina itu hanya terdiri dari apa? Kasus, jenis, dan jumlah. Ya, kasus, jenis, dan jumlah. Hanya itu yang kita bisa temukan ya, kalau di apa namanya di karakteristik kata benda ini dalam penjelasan umum kita ya, dalam penjelasan umum kita. Nah, hanya Bapak Ibu yang harus kita ketahui adalah ya bahwa kata benda itu biasanya ya jadi kalau kita lihat di sini ya, sekali lagi kalau kita lihat di sini biasanya nomina ya, nomina itu ya, nomina kalau saudara lihat itu nomina itu biasanya ada artikel ya. Nah, nomina yang berjenis maskulin ya artikelnya itu adalah ho. Kalau nomina yang feminin artikelnya adalah he. Kalau yang netral ya artikelnya itu adalah to. Ya, to. Ya, to. Nah, jadi kalau misalnya kita bertemu ini misalnya dengan nomina deklensi 2 maskulin. Nah, ini biasanya ciri khas yang maskulin ini kata bendanya adalah berakhiran os di belakangnya. Contoh misalnya logos. Nah, ini os. Contoh dulos. Oke, ini os. Contoh lagi antropos. Ini juga os. Contoh lagi misalnya thanatos. Thanatos. Ini juga os. Ya. Nah, ini akhirannya adalah os. Nah, kalau yang apa namanya? Deklensi 2 deklensi 2 netral ya. Ini biasanya akhirannya adalah apa namanya? On. Di Yunani 1 hanya ada 2 kata yang berhubungan dengan ini, yaitu hieron dan satu lagi adalah duron. Hanya ada 2 ya, hanya ada 2. Nah, artikel tadi yang saya bilang os tadi itu apa namanya? Artikel ho ini tadi, ini biasanya ditaruh di depan. Ya, ditaruh di depannya ini ho logos. Lalu ho dulos. Lalu ho antropos. Lalu ho thanatos. Ya, seperti itu dia. Kalau yang hieron ini dia, ya akhirannya netral adalah to, jadi dia biasanya to hieron. Ya, lalu ini to duron. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Iya. Tanya Pak. Ya, silakan. Deklansi itu artinya apa Pak? Pengelompokan. Kelompok. Ya, deklensi atau deklinasi. Jadi dikelompokkan Pak. Dikelompokkan dari kata benda yang berakhiran yang paling sederhana sampai ke nanti kepada kata benda yang berakhiran sulit. Nah, yang paling sederhana itu adalah deklensi 2. Paling sederhana ya. Lalu yang agak ribet lagi sedikit karena jumlahnya sudah lebih banyak, itu yang saya bilang tadi malam,
Jadi kalau deklinasi 2 itu hanya ada 2 rumus ini, Pak. Ini yang tadi yang saya tulis ini. Yang di sini itu hanya ada 2 rumus di situ. Tapi kalau deklinasi 1 itu 5 rumus harus dikuasai. Nah, lalu nanti deklinasi 3 makin banyak rumus yang dikuasai. Mungkin lebih. Ya 5 juga kayaknya ya. 5 rumus juga. Tapi itu tadi. Karena dia tak beraturan, jadi agak sulit kita untuk menemukan pangkalnya. Kecuali satu-satunya cara adalah kita melihat di dalam kamus itu ya. Kamus atau dalam bentuk-bentuk perubahan yang sudah tertera itu. Gitu, Pak. Terus cara penggunaan gendernya itu bagaimana, Pak? Seperti yang maskulin, feminin, sama netral itu, Pak. Penggunaannya dalam penempatannya itu pas kita lagi berhadapan dengan pria begitu, Pak. Jadi kita pakai maskulin gitu, Pak. Atau bukan. Nggak ada kaitan dengan pria dan maskulin, Pak. Nggak ada kaitan dengan itu. Jadi sebenarnya, Pak, ini yang mau saya kasih tahu tadi, tapi saya kan masih di sini, berkutat di sini ya. Jadi yang mau saya kasih tahu itu adalah dia sudah terpatri, Pak. Ya, terpatri istilahnya kita nggak usah bingung lagi, Pak, itu dengan itu apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, nggak ada, itu nggak seperti itu bicaranya, Pak. Ya, nggak seperti itu. Jadi misalnya ini Bapak perhatikan kosakata ini. Ya, kosakata yang di sini kosakata 1 tadi ya. Nah, ini dia, Pak. Nah, yang di sini angelos, adelphos, doulos, karpos, logos. Itu ini semua maskulin, ho. Pak. Ya, ini semua maskulin. Ini artikelnya ho, Pak. Iya. Nah, ini karena di kosakata artikel ditarik ke belakang. Tapi kalau dia nanti dalam bentuk kalimat, ini artikel ini harus ditarik ke depan. Kayak yang saya bikin tadi itu, Pak. Iya. Nah, jadi seharusnya ini ho angelos, ho adelphos, ho doulos, ho karpos, ho logos. Iya. Oke ya, Pak ya. Jadi ya, karpos. Jadi kayak karpos, angelos, doulos itu udah pasti maskulin, Pak ya? Enggak. Ya ini, Pak, patronnya, nggak bisa dirubah-rubah. Oh gitu, oke. Ya, nggak bisa dirubah-rubah, Pak. Ini patronnya. Makanya kosakata ini sebenarnya ini sama dengan kamus, Pak. Oke. Nah, ini nggak boleh dirubah dia. Nanti kita akan, tapi ada bentuk perubahan, Pak. Nah, ini kan semua yang di sini nih, Pak, yang di kamus ini adalah kata benda berakhiran kata benda berakhiran os atau sama dengan kata benda berkasus nominatif, Pak. Ya, jadi semua yang semua yang ada di kamus ini sebenarnya berperan sebagai subjek kalau dalam kalimat, Pak. Ya, dia berperan sebagai subjek kalau dalam kalimat. Ya, sama juga dengan yang di sini, Pak. Yang di sini. Ini masih ada kan? Antropos, itu masih ho ya. Iya. Jadi tinggal lihat aja artikelnya, Pak. Itu langsung kita tahu. Kalau artikelnya sudah ho dalam bentuk kamus, berarti dia adalah maskulin dan nanti aturannya semua bentuk perubahannya harus mengikuti aturan maskulin, Pak. Nanti kita akan lihat ya. Ada aturan bentuk perubahannya, Pak. Ini kan kita masih pendekatan ya, Pak ya. Masih pendekatan, masih pengantar lah. Nah, ini tadi ada antropos, jadi ada ho antropos, ada ho apostolos, ada ho artos, roti juga ya. Ada ho gamos. Oke. Oke, lalu satu lagi ada ho thanatos yang saya bilang tadi ya. Nah, lalu yang saya bilang tadi lagi, di dalam deklinasi 2 itu kan hanya ada 2 rumus. Rumus untuk maskulin dan rumus untuk kata benda netral. Nah, yang netral itu, Pak, hanya ada 2 kata ini. Yaitu to duron dan to yeron. Hanya ini aja yang kita temukan di dalam Yunani 1. Nanti dalam Yunani 2 lebih banyak lagi, Pak, karena dia sudah dinominasi oleh kata benda netral. Ya, di Yunani 2 atau bisa saya katakan di pelajaran 15. Ya, ini kan sampai pelajaran 14 ya. Ya, kita bertahap lah menyelesaikan semuanya pokoknya sampai selesai ya. Nah, lalu yang di sini, Pak, lagi ho litos, batu, ho nomos, hukum, ho hoikos, rumah, ho oklos, ya orang banyak, ho huios. Ini semua maskulin, Pak. Iya, Pak. Ya, ini semua maskulin. Nah, lalu yang feminim itu yang ini, Pak, tadi yang saya bilang. Iya. Ya, ini yang dari agape sampai ke bawah ini sebenarnya adalah deklinasi 1, Pak. Kalau yang tadi yang saya bilang dari kosakata 1 sampai dengan yang di sini, Pak, di hoios ini itu adalah deklinasi 2. Ya, ada 2 rumus. Ingat aja rumusnya maskulin dan netral. Nah, kalau di sini, Pak, ada 5 rumus di sini. Nanti kita lihat ya, lebih sulit memang.
Ya, tapi kita pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan saja. Nanti mungkin malam ini kita selesaikan yang maskulin aja dulu. Nanti minggu depan kita selesaikan atau apa namanya? Malam ini kita selesaikan yang deklensi 2. Ya. Nanti mungkin minggu depan kita selesaikan yang deklensi 1. Karena nggak bisa numpuk semua di sini, Pak. Iya, iya, Pak. Ya, Pak, ini pasti Pak, yang ya. kalau Nah, perubahan tak beraturan itu maksudnya itu perubahannya itu benar-benar berbeda ininya, Pak ya. Jadi ya, kalau kayak- ini contohnya, Pak ya. Ini contohnya ini. Kalau kita mau cari pangkalnya antropos, Pak, tinggal buang aja os. Ya. Ya, udah langsung tahu ini pangkalnya. Nanti tinggal ditambahkan ke bentuk perubahan. Nah, demikian juga misalnya kalau duron, tinggal buang aja on. Ya. Nah, berarti bentuk perubahannya, pangkalnya kita udah tahu kan? Ya. Nah, agape juga sama ini, Pak. Seperti itu ya. Nah, tapi Ya. kalau nanti deklensi 3, susah, Pak, untuk melihatnya. Benar-benar berubah, Pak ya. Apa namanya? Ya, dari ya. depan Jadi udah. ya, jadi kita udah nggak seperti ini, Pak. Kalau ini langsung kita susun gampang. Iya, iya. Gampang sekali nyusunnya. Ya, Oke. gampang sekali nyusunnya. Nah, jadi ini deklensi satunya ini, Pak, dia. Jadi he agape, he aletheia, he hamartia, ya. Lalu he basilea, he glosa, he graphe, he didache, he doxa, he erene, lalu he ecclesia, he entole, he emera. Ini semua feminim nih, Pak. Lalu he para lalu yang apa namanya? Yang kedua, jenis yang kedua ini dia. Yang ho matetes, ho mesias, lalu he parabole, lalu ho propetes. Ya. Jadi ada 5 rumus, tapi bentuk perubahannya tadi kan saya bilang deklensi 1 itu dinominasi oleh feminin dan maskulin. Iya. Ya, kalau deklensi 2 itu dinominasi oleh maskulin Netral. dan netral. Ya. Nah, itu harus dipegang itu ya. Catatan itu harus dipegang itu. Nah, kalau yang ini udah beda. Ya, ini sudah kata benda, kata sifat ya. Nanti kita lihat mungkin 1-2 minggu lagi kita akan lihat. Ya, 1-2 minggu lagi kita akan lihat. Ya, makasih, Pak. Oke. Jadi kira-kira ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semua bentuk-bentuknya saya dengan pertanyaannya Pak Andre tadi saya sudah jawab semua ya. Nah, ini sebenarnya nggak ditanya Pak Andre juga saya akan ke situ. Ya, tapi karena sudah ditanya duluan ini. Nah, sekarang kita mau membuat bentuk perubahannya. Ya, bentuk perubahannya ya. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, bentuk perubahannya. Nah, tadi Bapak Ibu saya udah katakan kepada kita bahwa kalau kita mau melihat perubahan dari kata benda deklensi 2 maskulin. Karena ini lebih banyak ya. Ya, ini ciri khasnya kata bendanya berakhiran os. Ya, kata bendanya berakhiran apa? Berakhiran os. Ya, os. Jadi rumusnya adalah pangkal. Ya, pangkal plus bukan pangkal, artikel dulu ya. Artikel yang tadi. Ya. Jadi artikel ini dihafal Bapak Ibu ya. Plus pangkal lalu plus akhiran. Ya. Jadi kalau kita membuat artikel tadi kan artikelnya nominatif itu harus dibuat gini ya. Kayak yang kemarin juga untuk kata kerja. Jadi buat singular lalu buat juga plural. Kalau yang kemarin orang pertama 2, 3. Kalau yang ini enggak. Mati, Bun. Hah? Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini nominatif, genetif, datif, akusatif. Sekali lagi ya. N di sini bukan nominatif. G di sini genetif. Jelas ya? G di sini genetif, lalu D di sini akusatif, datif, lalu A di sini akusatif. Kalau plural juga sama. Plural juga sama. Nominatif, genetif, datif, akusatif. Sudah ya Bapak Ibu ya. Artikel untuk untuk yang nominatif itu adalah ho. Jelas ya? Artikel untuk yang genetif itu adalah to. Artikel untuk yang datif adalah to. Lihat iota subfrit ya. Iota subfrit di situ. Jadi bukan toi bacanya tapi to. Ya, masih ingat di penjelasan kemarin ya.
bahwa iota subskriptif ini adalah iota yang tidak mempengaruhi bunyi, ya. Lalu yang akusatif itu adalah ton. Ton. Lalu kalau yang di sini ini adalah hoi, nominatif hoi ya, nominatif plural. Lalu yang di sini ton, yang di sini tois, lalu satu lagi adalah tos. Nah, nanti pangkalnya ini plus ya, plus. Pangkalnya tergantung kata benda yang sedang dibuat bentuk perubahan ya. Ini pangkalnya tergantung, ini juga sama. Ini juga plus. Pangkalnya tergantung. Nah, kalau yang berartikel ho, akhirannya adalah os. Kalau yang to, akhirannya adalah o. Kalau yang to, akhirannya adalah o. Ya, o. Lalu kalau yang ton, akhirannya adalah on. Kalau yang hoi, akhirannya adalah oi. Ya. Kalau yang ton, akhirannya adalah on. Ya, kalau yang tois, akhirannya adalah ois. Ya. Sementara yang di sini akhirannya adalah os. Kira-kira rumusnya kayak gini Bapak Ibu. Ya, rumusnya kayak gini. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat bentuk perubahan untuk apa tadi? Karpos. Nah, lihat nih, osnya dibuang nih, os. Ini dibuang. Ya, sehingga semua diangkat ke sini, Pak. Karp. Ya. Ya. Jadi karp, lalu di sini juga karp, sini juga sama. Di sini juga sama. Lalu yang di sini juga sama. Lalu yang di sini juga sama. Lalu yang di sini juga sama. Ya. Lalu satu lagi yang di sini juga sama, Pak. Tinggal diangkat semua ke sini, pindahin. Nah, setelah dipindahin ini disatuin, Pak. Disatuin. Ini disatuin. Disatuin. Sehingga ini menjadi apa? Ho-karpos, to-karpo, to-karpo, lalu ton-karpon. Oke? Lalu yang di sini hoi-karpoi, lalu yang di sini ton-karpon, lalu di sini tois-karpois, yang di sini tos-karpos. Nggak susah kan Bapak Ibu? Nah, ini kira-kira bentuk perubahannya seperti ini dia. Untuk kata benda yang tadi saya udah tunjukkan semua ya. Kata benda yang berakhiran os. Yang disebut dengan apa? Maskulin. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Setelah ini saya mau minta saudara berlatih. Mungkin 15 menit membuat 1-2 kata benda untuk bentuk perubahan ini. Silakan sebelum kita ke netral nanti. Ini dulu kita bereskan. Pak, di diktat ada kan Pak ya rumusnya nih Pak ya? Ada di diktat rumusnya Pak, ada. Siap. Ya, ada. Tapi saya menggunakan kata yang berbeda ya Pak. Kalau di diktat saya menggunakan kata antropos. Ya, di sini saya pakai karpos Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini memperkaya Hasan aja. Kalau saya ngajarnya cuma lihat di diktat aja kan kayak nggak ngajar kayaknya. Ya, jadi kita lihat yang berbeda, nuansa yang berbeda tanpa harus mengurangi makna ya Pak ya. Iya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah, nggak ada yang bertanya lagi, coba buat ini Bapak Ibu, ini saya tinggal di sini. Jadi supaya Bapak Ibu nggak kehilangan arah ya. Ini tetap saya taruh di sini, contoh ini ada di sini, jadi contohnya dari karpos.
Tapi sekarang Bapak Ibu coba buat, ya mungkin dua aja ya, dua kata saja yang tadi yang kita lihat. Ya, yang Bapak Ibu buat itu yang pertama adalah hologos. Ya, hologos. Lalu yang kedua adalah hotanatos. Sorry. Ya. Yang kedua adalah hotana. Kok jadi ini? Jadi hotanatos. Jadi logos itu firman, thanatos itu kematian. Ya, kematian. Ya, jadi coba buat ini bentuk perubahannya. Untuk ho logos dan ho thanatos. Silakan kalau sudah selesai dikumpulkan, difotoin, dikasih ke saya. Ya, kita nggak ngelihat yang ini dulu ya. Nanti kita lihat yang habis ini kita lihat yang netral. Ya, karena netral itu cuma dua kata saja, nggak sulit. Teman-teman kita kendok. Sabar, lipat dulu. Apa tadi? Selamat bro.
Kalau gue nongol langsung tembak dong. Gak mati-mati. Selamat malam Bapak. Mohon izin Pak, Pak Mangalam mau masuk ke grup tidak bisa Pak katanya Pak. Ada nih. Oh siap. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bikin yang singular, ya, yang singular dan plural. Ini Pak Binsar masih kirim yang singular aja Pak, yang pluralnya belum.
Yes, sorry Pak, saya pikir yang pertama saja. Oke Pak, dikirim Pak. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Yohni, kata yang kedua ya Pak, Thanatos. Belum dibuat Thanatosnya. Siap, Pak, siap, siap. Pak Surya juga ya Pak Surya. Masih hanya singular itu Pak. Harus Siap, siap. dibikin yang ini juga. Yang plural Pak, yang di sini. Ya, yang plural yang di sini Pak, ya. Nah, ini yang singular yang di Siap. atas, ini yang plural Pak, yang di bawah ya. Izin Pak, keduanya udah saya kirim. Oke. Pak Nelson udah ya. Oke. Bentar, Pak. Nah, ini baru dia masuk nih. Udah saya kirim Pak, keduanya Pak. Siapa ini? Pak Binsar? Pak Joni Pak, Pak Joni Pak. Dua-dua udah saya kirim Pak. Kayaknya belum masuk. Pak Joni belum masuk, Pak Joni. Yang logos belum ya, Pak Andre? Ini masih Thanatos. Saya Pak ya. Udah Pak dua-duanya Pak. Hah? Saya Pak ya. Logos sama Thanatos sudah Pak. Saya kirim lagi yang logos Pak ya. Ya, logos belum Bapak kirim. Yang Bapak kirim yang Thanatos. Izin Pak, udah saya kirim 2 kali Pak, udah terkirim. Cuma Pak belum dicek kayaknya. Pak Joni Pak. Yohani kan? Nah, ini Ya, Pak, baru siap. Pak. Ya, udah Pak, udah. Ya Pak, terima kasih. Priscila gimana Priscila? Lagi proses kirim Pak, HP saya lagi nge-lag. Onglek. Iya, ini lagi mau Oke, kirim. oke. Pak Joslan juga udah ya? Siapa? Thanatos, Pak. Thanatos itu kebalik itu, bukan Lanatos, Pak. Jadi pakai theta, Pak, dia. Yang seperti ini. Iya, Pak. Thanatos. Seperti itu, Pak. Thanatos itu bukan netral, Pak. Thanatos itu ini maskulin. Siap. Netral kita belum buat. Habis ini baru kita buat. Oke, Pak Andre. Bu Estina gimana? Lagi dibuat, Pak. Oke, siap. Biasa, Pak. Pelan-pelan, Pak. Tapi pasti. Pelan terus. Yang penting ngerti, Pak. Suaminya kan pintar bahasa Yunani, nggak? Dia juga dorong saya. Dihafal dulu. Udah bisa belum? Ini. Tapi sebentar. Ini banyak kegiatannya ini, Pak. Ini lagi ada doa di sini. Ribut semua, Pak. Oh, ribut. Ya, doa ya ribut lah, Bu. Iya, maksudnya gangguannya banyak. Saya juga mau belajar dengan Pak Pendeta Sukeri ini, Pak. Tapi Ibu HP ini.
Tenang aja Pak Joslan. Ntar aku kirim ke Pak Joslan. Satu siapa? Rizkila satu lagi ya, yang Hotanatos belum. Otanato sudah, Pak. Iya, saya sudah kirim 2. Enggak, satu. Baru saya terima satu. Oh, saya kirim ulang lagi ya, Pak ya? Ya, yang Thanatos saja, yang Thanatos saja ya. Oh, oke, baik, Pak. Nah, ini kayak gini-gini kan keren. Kalau responnya bagus, kalau ngajar gini, saya bahagia. Belum respon Pak, tugas tadi malam, langsung semalam berangkat ke Siantar Pak. Oke, nggak apa-apa. Dibuat aja, Pak. Oke, Priscila, makasih udah. Terima kasih juga, Pak. Oke. Apaan sih Del? Nah, dulu lah, dulu. Kalau yang Pak Fernando, kalau yang artikel yang ini, yang datif itu harus ada iota di bawahnya, Pak. Di bawah omega dikasih iota, Pak. Pak Fernando. Baik, Pak, baik. Ya, ini coba diperhatikan, Pak. Yang ini, Pak ya. Yang ini coba diperhatikan nih. Ya, ini kan ada iota di bawahnya. Bapak nggak bikin nih. Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Cuman mengingatkan jangan sampai itu salah, Pak. Baik di artikelnya maupun di logo yang di ujungnya, Pak. Jadi seharusnya dia jadi kayak gini, Pak, dia. Tuh. Logo. Nah, jadi gini dia, Pak, di bawahnya. Kelihatan kan, Pak, iotanya ya? Tulisannya terlalu ke bawah, Pak. Nggak kelihatan. Oke, coba saya ganti dulu. Jadi seharusnya dia gini, Pak. Tuh. Logo. Ini, Pak. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan ya, Pak? Yang datif aja, Pak, yang datif. Yang ini, Pak, yang ini. Nah. Oh, sudah. Ya, baik. Jadi dia ada iota di bawahnya, Pak. Nah, ini dia juga ada iota dia di bawahnya. Oke. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya rasa semua udah paham ini. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk yang satu lagi nih, yang cairan netral. Deklinasi 2 netral ya. Ya, yang netral. Dua netral. Ya, dalam kamus kita hanya ada 2, yaitu to turon dengan to hieron. Hanya ada 2 kata ya, hanya ada 2 kata ini saja. Ya. Kalau duron itu hadiah, kalau hieron itu bait Allah. Ya, bait Allah. Nah, jadi untuk yang ini rumusnya adalah hampir sama sebenarnya. Ya, rumusnya itu adalah artikel
artikel plus pangkal plus airan. Ya, airan. Ya. Jadi kalau kita buat di sini singular, di sini plural. Ya, plural. Lalu di sini kita bikin apa namanya? NGDA. Ya, di sini juga NGDA. Ya. Nah, jadi kalau yang ini artikelnya kan to ya. Ini kan to yeron ya. To berarti yang di sini sama to, yang di sini juga to, ya to, lalu yang di sini juga to. Ini kayaknya terlalu sempit ya Bapak Ibu ya. Coba kita taruh di agak tempat yang lebih lebar aja ya. Jadi yang netral, ya rumusnya adalah pangkal. Kok rumusnya pangkal, sorry. Artikel ya, artikel, pangkal, ya, lalu akhiran. Akhiran ya, jadi artikel, pangkal, akhiran. Jadi kalau kita buat di sini singular, lalu NGDA, lalu di sini juga plural, kita buat NGDA. Ya. Lalu di sini plus, sini plus, plus. Sini juga plus. Oke. Kalau di sini artikelnya adalah to. Di sini to. Lalu di sini to. Di sini ton. Di sini to lagi balik ya. Jadi nominatif dengan akusatif dia sama. Ya, sama dia. Ya. Lalu kalau yang di sini ta, ya di sini ta. Di sini ton. Di sini tois. Yang akusatifnya ta. Nah, nanti pangkalnya tergantung ya. Pangkalnya tergantung apa pangkalnya. Nah, kalau yang ini airannya adalah on. On ya ini on. Lalu di sini OU. Di sini O. Di sini on. Kalau yang di sini airannya adalah A. Ya, airannya adalah A. Di sini on. On ya, on. Lalu di sini ois. Lalu di sini A. Nah, tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, hanya ada dua ya. Hanya ada to duron dengan to hieron. Ya. Hieron. Hanya ada dua kata ini. Nah, di dalam diktat kita udah ada duron. Udah ada duron ya. Jadi bentuk perubahan duron udah ada. Jadi kita bikin yang hieron aja. Ini kalau cara membuatnya tinggal dibuang aja ini on. Jadi ini here dimasukkan semua di sini. Oke. Lalu ini digabung.
Ya. Nah, kalau digabung dia menjadi toyeron, toyero, toyero, lalu toyeron. Lalu di sini tayera, tonyeron, lalu tois yerois, ya yoreis. Ya, ini i ya. Ois. Lalu yang di sini tayera. Ya, tayera. Nah, ini yang untuk apa namanya? Kata benda deklinasi dua netral. Nah, ini tadi yang netral ya, yang netral. Ya, dalam diktat ada rumusnya semuanya ya. Ada rumusnya semuanya. Oke. Nah, ada beberapa catatan misalnya yang harus kita ingat ya. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Ya, ini yang penting ini ya. Catatan yang pertama adalah masalah parsing. Ya, masalah apa? Masalah parsing. Jadi misalnya kalau kita bikin misalnya ini seperti ini ya. Arto. Ya, arto. Bagaimana cara membuat parsingnya? Ini gampang saja. Ya, ini adalah artikel. Ya. Jadi untuk A itu, untuk artikel itu, depannya adalah artikel. Oke, lalu yang di sini apa? Nomina. Nah, karena yang apa namanya, yang maskulin dan netral sama-sama menggunakan to. Artikel to seperti ini ya. Nah, jadi caranya untuk memastikan apakah ini maskulin, netral atau feminim, lihat kata bendanya dulu. Kata bendanya dulu ya. Nah, kalau kita lihat kata bendanya berarti omeganya dibuang dulu nih, omeganya dibuang. Digantikan dengan os. Berarti ini jadi artos. Berarti kalau artos itu adalah apa? Artos itu adalah kata benda maskulin. Berarti di sini kita harus menulisnya adalah maskulin. Jadi ini nomina maskulin, ini juga artikel maskulin. Ya kan? Ini jumlahnya apa? Ini jumlahnya singular. Ini juga jumlahnya singular. Ini kasusnya kata bendanya datif, ini juga datif. Jadi bisa disimpulkan artikel dengan nomina haruslah sama dalam hal, jenis, jumlah, dan kasus. Harus sama. Jadi nggak boleh. Misalnya artikelnya datif, lalu kita bikin kata bendanya akusatif, nggak boleh. Atau artikelnya apa namanya nominatif, lalu bikin kata bendanya akusatif, nggak boleh. Jadi dia harus selaras. Ya, ini catatan yang pertama untuk yang disebut dengan parsing. Ya, parsing. Lalu catatan yang kedua dalam kalimat. Dalam kalimat. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk kalimat misalnya. Untuk kalimat, bagaimana cara membuatnya? Ingat baik-baik Bapak Ibu, kita selalu membuat seperti ini kan tadi, seperti ini. Lalu di sini, yang di sebelah sini, yang subjek ini subjek. Ini verba utama. Lalu di sini objek langsung. Dalam membuat kalimat antara subjek dengan verba utama harus sepadan, harus selaras. Contohnya begini. Kalau subjeknya singular, berarti verbanya adalah harus orang ya orang ketiga ya. Jadi harus orang ketiga. Jadi ini harus orang ketiga singular. 3S, ya, orang ketiga singular. Lalu kalau subjeknya plural, jadi di sini ya, kalau ini nominatif singular, ini berarti orang ketiga singular verbanya. Kalau di sini nominatif plural, berarti di sini
orang ketiga plural. Kalau objek langsung, no problem. Jadi yang harus selaras adalah antara subjek dengan verba utama. Ya, antara subjek dengan verba utama. Contohnya, kita buat contohnya misalnya Rasul ya. Apa namanya? Ya. Misalnya orang itu sedang mengajar. Ya, orang itu sedang mengajar Rasul itu. Contohnya, orang itu sedang mengajar Rasul itu. Lihat sini, orang itu subjeknya, ini subjek ini. Ini subjek. Lalu yang ini sedang mengajar, ini verba utama. Ini verba utama. Lalu Rasul itu, ini objek langsung. Nah, lihat di sini. Orang itu, kalau orang itu berarti satu. Kalau dibilang orang-orang itu berarti plural. Ya, jadi ini orang itu satu, tunggal. Ya, berarti kalau ini tunggal, berarti di sini, ya, jadi ini berarti nominatif singular. Berarti di sini otomatis harus kita buat menjadi apa? Orang ketiga singular. Ya, orang ketiga singular. Nah, jadi kalau mau ditaruh di kalimat begini. Oh, antropos didaske, didasko itu mengajar ya. Didaske, lihat EI orang ketiga, tunggal. Ya, lalu Rasul itu ton apostolos ya, ton apostolon. Nah, itu dia. Jadi orang itu sedang mengajar Rasul itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi hukumnya yang ini ya. Jadi kalau di sini nominatif singular, ini berarti orang ketiga singular. Kalau di sini nominatif plural, ini berarti orang ketiga plural. Kecuali misalnya kalau kita katakan ia sedang mengajar Rasul itu. Nah, ia di sini apa? Ada subjeknya enggak? Enggak ada subjeknya. Jadi ini langsung apa? Di sini langsung didaske. Ya, didaske ton apostolon. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau nggak ada, dia kosongin. Jadi kalau disebut dengan nominatif itu harus disebut. Ya, disebut kata bendanya. Tapi kalau dibilang ia saja, ia di sini berarti dia kata bendanya terhisap di dalam verba utama. Misalnya kami sedang memimpin anak itu, misalnya anak itu. Nah, berarti kami di situ dia terhisap di sini. Seharusnya yang harus dibuat adalah agomen, misalnya agomen ton huion. Ya, huion misalnya. Seperti itu. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini catatan-catatan penting yang harus kita perhatikan di dalam apa? Di dalam kata benda Yunani. Ya, jadi parsing sudah, lalu terjemahan sudah. Cara membuat kalimat sudah. Nah, sekarang kita pindah ke tugas sekarang. Ya, kita mencoba membuat terjemahannya dalam bentuk tugas. Latihan ya, latihan. Maksud saya latihan. Oke. Nah, ini latihannya ini. Ya, latihan berapa ini? Ini dia tugas 3. Ya, ini tugas 2 kemarin sudah. Lalu ini yang tugas 3. Ya. Oke. Nah, ini kita coba ini ya. Kita coba dulu ini. Ya. Kita coba dulu. Yang mana ini yang mau dibuat? Yang panjang aja? Ya, yang panjang aja kita buat ya. Ya. Kalau Bapak Ibu punya diktatnya sih enak dibuka di situ ya, dibuka sendiri.
supaya saya juga bisa menulis di apa namanya di screen ya. Tapi ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau mau bertanya, tanya dulu ya. Sebelum kita membuat terjemahan. Ini udah mulai membuat terjemahan. Ya. Udah mulai berat ini. Udah mulai berat. Mohon maaf Pak Hermon, bisa Ya. diulangi sedikit Pak, karena tadi sempat telepon orang tua. Oh, Nggak begitu. baik. Jadi tadi yang kita buat tadi itu adalah ini yang harus kita ingat dari kata benda itu adalah satu parsing ya, parsing. Ya, parsing ya, parsing yang harus kita ingat. Parsing. Jadi misalnya kalau kita parsing kata antropo. Ya, antropo. Nah, kalau kita membuat parsingnya, lihat di sana artikel ya, artikel dengan kata benda haruslah sama dalam hal kasus, jenis dan jumlah. Haruslah sama dalam hal kasus dan jumlah. Kalau artikel biasanya tandanya adalah pakai A. Artikel ya. Kalau nomina pakai N. Sudah? Priscila? Ya, artikel pakai N. Nah, karena tadi di kata benda maskulin dengan kata benda netral, kata benda berkasus datif itu sama bentuknya. Jadi kita harus pastikan dulu apakah ini kata benda netral atau kata benda maskulin. Nah, caranya tinggal dibuang aja omega di sini, tambahkan os. Berarti ini antropos. Ya kan? Kalau antropos berarti dia dari ho antropos. Kalau antropos itu berarti apa? Kata benda apa dia? Kata benda maskulin. Jadi dia bukan apa? Dia bukan netral. Ya, bukan netral. Nah, sehingga kita buat di sini maskulin. Ya, M ya, jenisnya maskulin. Nah, di sini juga jenisnya maskulin. Sudah? Maskulin. Lalu ini tadi kita melihat sekarang apa namanya jumlahnya. Nah, di sini airnya adalah omega. Di sini juga O, sama-sama O. Ini berarti apa? Singular. Ini juga singular. Oke. Lalu kasusnya apa? Ini kasusnya datif. Ya, bentuk perubahan tadi masih ingat ya, bentuk perubahan tadi ini datif, ini juga datif. Nah, ini yang dibilang harus sama dalam hal ini tadi. Jenis, S-nya itu jumlah, lalu D-nya itu kasus. Jadi dia sepadan dalam hal kasus, jenis, dan jumlah. Ya, kalau kita bicara apa? Artikel. Jadi artikel datif hanya bisa digunakan oleh kata benda datif. Artikel nominatif hanya bisa digunakan oleh kata benda nominatif. Artikel genetif hanya bisa digunakan oleh kata benda nominatif. Artikel akusatif hanya bisa digunakan untuk kata benda akusatif, baik tunggal ataupun jamak. Paham ya, teman-teman ya? Priscila paham ya? Iya Pak. Nah, lalu yang kedua, yang tadi saya bilang, gimana? Izin bertanya sebentar Pak, itu untuk singular sama plural, peraturannya persis sama verba atau beda lagi Pak? Maksudnya? Penetapan singular sama plural. Tadi sama Peraturannya dengan gimana? penetapannya kan ada rumusnya tadi yang kita belajar tadi yang di awal tadi itu. Oh iya betul Pak. Masih ingat kan yang kamu tadi masukin tugas ke saya kan ada aturannya di situ toh? Oh iya Pak. Ya, yang tadi logos, thanatos itu kan ketahuan di situ toh? Iya. Oke. Nah, sekarang setelah parsing dalam membuat kalimat nih. Dalam membuat kalimat harus kita ingat ya. Bahasa Yunani itu kan dia seperti ini. Kalau kita membuat kalimat utamanya ya. Nah, di sini adalah subjek. Maaf Pak, nggak dapat gambarnya Pak, nggak dapat tulisannya Pak. Ada gangguan kali sama saya ini Pak. Oh, memang nggak kelihatan teman-teman. Saya kalau di layar saya kelihatan. Terlihat Bapak. Ya, oke. Jadi di sini Kelihatan, ada Pak. Kelihatan. ada di sini subjek, ya ada subjek.
Lalu di sini ada verba utama. Ya, verba utama. Lalu di sini ada objek langsung. Nah, peristiwa yang harus diingat adalah hubungan subjek dengan verba utama. Ini juga harus sepadan. Jadi gini, subjek itu ini selalu nominatif. Lalu verba utama itu selalu orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Ya. Jadi ini selalu orang ketiga. Lalu objek langsung nggak masalah. Ini selalu kata benda apa? Sorry. Ini selalu kata benda akusatif. Ini akusatif, bukan nggak masalah ya. Ya. Ini akusatif. Jelas ya? Jadi gini membuatnya, Priscilla. Kalau di sini nominatif singular, jadi kalau subjeknya nominatif singular, paham ya? Berarti di sini verba utamanya harus orang ketiga singular. Mutlak hukumnya ya. Kalau subjeknya nominatif plural, berarti verba utamanya harus orang ketiga plural. Seperti itu. Oke. Sementara akusatif nggak ada masalah. Mau tunggal mau jamak nggak ada masalah. Yang paling penting itu adalah antara nominatif dengan apa? Jadi yang paling utama itu adalah antara ini ya, antara subjek dengan verba. Itu harus selaras. Ya, jadi aturan selaras itu tadi ya. Jadi kalau subjeknya nominatif singular, berarti verba utamanya harus orang ketiga singular. Kalau subjeknya nominatif plural, berarti verba utamanya adalah 3 plural. Ya, 3 plural. Orang ketiga plural. Nangkap ya? Nah, lalu tadi kita bikin contoh nih. Ya. Tadi kita bikin contohnya. Contohnya misalnya apa itu? Misalnya Rasul itu. Ya, contohnya tadi ya, Rasul itu sedang memimpin anak-anak itu. Nah, ini anak-anak itu. Ini berarti Rasul itu adalah apa? Adalah nominatif singular, tanda tunggal. Lalu sedang memimpin ini seharusnya kalau mau dibuat sepadan, ini seharusnya haruslah orang ketiga singular. Lalu anak-anak itu adalah nominatif, bukan nominatif, ini adalah akusatif, objek langsung ya, objek langsung. Gitu ya, Priscilla? Ya, jadi kalau kita bikin nih ke dalam bahasa Yunani, nah dia harus seperti ini, Priscilla. Jadi ini Rasul itu, berarti ini ho apostolos. Nah ini memimpin, orang ketiga singular. Jadi ketiga singular itu berarti apa dia? Omega, eis, omen, ete, osin. Nah ini berarti di sini adalah age. Nah anak-anak itu akusatif apa? Akusatif plural. Jadi akusatif plural itu apa? Berarti di sini tous, ya tous, huyos. Ah ini dia. Tous huyos. Itu Priscilla yang kamu tadi ketinggalan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak, dapat dipahami. Ya. Tapi ngerti ya Priscilla? Iya Pak, tapi sedang proses juga. Sedang proses juga ya. Makanya memang kalau kuliah gini harus konsen dia ya. Tapi tadi ada telepon nggak apa-apa lah. Oke. Nah ini yang tadi yang saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang harus kita buat adalah ini tadi ya, yang di sini nih.
mana tadi? Halo? Nah, ini kita tadi mau berlatih menerjemahkan ini Bapak Ibu. Ini misalnya ya, jadi ini misalnya parsingnya udah ada ini kelihatan. Ya, jadi misalnya ho, anthropos, ginoske, ton, nomon. Ya. Nah, ini artikel maskulin singular nominatif. Ini sama ini lihat nih. Nomina maskulin singular nominatif. V3S pai. Lalu ini artikel maskulin singular akusatif. Ini nomina maskulin singular akusatif. Nah, jadi kalau ini terjemahkan apa? Orang itu sedang apa? Sedang mengetahui hukum itu. Ya. Jadi orang itu sedang mengetahui hukum itu. Nah, itu terjemahannya. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini ada catatan saya di sini. Bukan apa namanya, ada latihan saya di diktat ada. Coba saya buat ya untuk Bapak Ibu yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kalimatnya adalah ho dulos. Ini nomor 2 ya. Ho dulos. Ya, dulos. Perei duron. Nah, jadi kalau kita mau menerjemahkan, ini kan ya, kalau kita mau membuat terjemahan, kalau kita mau membuat terjemahan itu langkahnya yang pertama, buat parsing dulu. Ya, parsing. Ya, langkahnya adalah parsing. Ya, lalu setelah itu buat diagram. Lalu yang ketiga adalah terjemahkan. Oke, ya, terjemahkan. Nah, jadi misalnya kalau langkah pertama parsing. Nah, ini diparsing dulu nih. Jadi ho itu artikel maskulin singular nominatif. Dulos itu nomina maskulin singular nominatif. Vere itu V3S AI. Lalu duron itu adalah nomina netral. Ya, nomina netral. Nomina. Ya, betul ya. Nomina netral singular akusatif. Ya. Jadi langkah yang pertama ini parsingnya nih. Ini namanya parsing. Nah, kalau udah ada parsing baru masukkan diagram. Nah, diagram itu yang ini tadi yang saya bikin seperti ini. Ya, diagramnya seperti itu. Nah, lihat sana ho dulos itu apa? Subjek, nominatif kan dia. Nah, ini ho dulos. Lalu di sini verei ya, verei. Lalu yang di sini adalah duron. Oke, lalu terjemahnya bagaimana? Nah, terjemahnya gampang. Dulos itu apa? Hamba. Ada artikel terjemahkan dengan kata itu. Ya, hamba itu. Artikel atau kata sandang ya. Verei itu dari vero. Kalau e-nya dibuang ya. Dari vero artinya apa? Membawa. Dia. Atau hamba itu. Dia ya, membawa. Hamba itu karena ini pai ya, pai present aktif indikatif. Jadi dia harus diterjemahkan sebagai present ya. Hamba itu sedang. Jadi harus ditulis sedang membawa hadiah. Duron itu hadiah ya. Hadiah. Nah, itu nomor 2. Ya, nomor 2. Nah, kita coba dengan kalimat yang lebih panjang. Ya, kalimat yang lebih panjang yang mungkin ada anak kalimat ya. Yang ada anak kalimatnya contohnya itu nomor 5. Nomor 5 ya Bapak Ibu. Nomor 5. Ya, nomor 5 itu hoi adel foi. Jadi
hoi adelphoi, akosin, tous logos, to angelo. To angelo. Nah, ini dia. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, hoi selalu itu artikel. Adelphoi nomina. Ya, nomina ya. Nomina. Adelphoi itu dari adelphos, berarti akhirannya os. Berarti ini maskulin, di sini juga maskulin. Oi itu akhirannya adalah nominatif plural. Plural ya. Berarti ini P. Di sini juga P. Nah, ini adelphoi itu adalah nominatif, ini juga nominatif. Tunggal ini plural ya. Nah, ini berarti ini V3 osin. Osin itu berarti plural. Ada akhirannya ya, plural pai. Lalu yang di sini artikel, di sini nomina. Ini dari logos, berarti ini maskulin. Di sini juga maskulin. Logos itu adalah plural, di sini juga plural, harus sama. Ya, lalu di sini kasusnya akusatif, ini juga akusatif. Lalu di sini to angelo. Ya, ini artikel, ini nomina. Angelos, berarti dia maskulin. Di sini juga maskulin. Angelo, di sini adalah singular, ini juga singular. OU itu adalah genetif, di sini juga genetif. Dapat ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau disalin dulu ya yang nomor 2 itu sebelum saya masuk ke nanti mau saya pakai yang di atas ya untuk membuat diagramnya. Ya. Bapak Ibu harus rajin mendengar ulang. Ini karena ini direkam ya, nanti dengarkan lagi, lihat tulisan-tulisan yang saya buat gitu loh. Jadi jangan dicuekin. Ya, supaya nyantol itu. Ya, kayak yang kemarin yang verba yang kedua ini nanti mau saya tayang. Ya, verba yang kedua tadi saya baru download, ya. Yang kita belajar pasif kemarin ya, pasif dan medial. Oke, kalau sudah, berarti ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini saya hapus dulu yang pertama tadi supaya muat. Nanti nggak kelihatan lagi diagramnya nanti kalau ditaruh di bawah. Oke, sudah ya. Nah, jadi membuat diagramnya kembali lagi gini. Nah, nih. Nah, mana yang mau dimasukkan ke sini? Adakah? Nah, selalu bertanya begini. Adakah kata benda nominatif? Ada. Apa itu? Hoi adelphoi. Ya, adelphoi. Dari mana kita tahu dia nominatif? Ini dia nominatif. Ya. Adakah verba utama? Ada. Mana? Akosin. Sepadankah? Sepadan. Kalau di sini tiga nominatif plural, di sini 3 plural. Jadi dia sepadan ya, sepadan, nggak ada masalah, dihapus saja. Lalu adakah objek langsung? Ada. Mana? Tous logos.
Nah, tos logos. Lalu to angelo di mana? To angelo itu genetif, penjelas. Penjelasnya yang mana? Penjelas dari tos logos. Jadi dia di sini. To angelo. Nah, itu dia, to angelo. Oke. Jadi kalau diterjemahkan apa terjemahnya? Hoi adelphoi, adelphos. Berarti artinya apa adelphos? Saudara laki-laki. Akosin, dari ako. Ako itu apa? Mendengar. Berarti sedang mendengar. Mendengar. Tos logos. Ya, logos itu apa? Perkataan, firman. Ya, jadi dia adalah apa? Plural. Jadi kalau dia plural, berarti kita bikin apa? Mendengar perkataan to angelo. Dari siapa? Dari angelo itu bisa malaikat, bisa utusan. Dari utusan itu. Itu terjemahannya. Jadi kalau mau dibuat, ini parsingnya. Lalu ini diagramnya, ini terjemahannya. Jadi kalau menerjemahkan, kita harus membuat parsing, diagram, dan terjemahan. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu perjuangan kita hari ini, malam ini. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti minggu depan kita lihat yang apa namanya, yang deklinasi 1 ya. Deklinasi 1 kita lihat minggu depan. Oke. Jadi ingat selalu kosakata 1 sampai 5 wajib dihafal. Saya tiap hari mengulang-ulang ya, supaya Bapak Ibu bisa menghafalnya. Ya, inilah gunanya kalau kita menghafalnya. Kita bisa luar kepala dengan cepat menerjemahkan. Ya. Menerjemahkan itulah fungsinya menghafal apa? Menghafal kosakata. Ya. Pak, tadi kan kalau artikel ho itu kan artinya ini ya, Pak ya? Itu ya, Pak ya? Bukan, itu semua itu, Pak. Kalau artikel itu sementara diterjemahkan dengan kata itu saja. Itu. Jangan pakai ini. Itu. Gitu. Ya. Berarti tidak Jadi kalau misalnya dibilang ho anthropos, orang itu. Ho apostolos, rasul itu. Ho artos, roti itu. Seperti itu, Pak. Maksud saya bahasa Yunani tidak mengenal ini, Pak ya? Oh, ini nanti ini itu kata ganti penunjuk. Oh, ada, tapi nanti, Pak ya. Oke. Ya, kata ganti penunjuk. Sebenarnya kata ganti penunjuk itu ada 2. Kata ganti penunjuk jauh dan kata ganti penunjuk dekat. Kata ganti penunjuk jauh itu adalah ekenos. Kata ganti penunjuk dekat itu adalah autos. Ya, jadi misalnya kalau dibilang benda itu, jadi kita nunjuk. Ya, atau orang ini misalnya. Ya, itu nanti menggunakan kata ganti, Pak. Oke, Pak. Ya, tapi kalau di terjemahan seperti ini artikel itu cukup diterjemahkan dengan kata itu saja untuk menolong saja itu. Ya. Jadi bisa kita pakai Ya, autos seperti itu. logos, Pak ya? Atau autos anthropos? Autos logos. Oh, nanti Pak, nanti belum sampai ke situ, Pak. Oke, Ya, oke. belum sampai ke situ. Ya, terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah dicatat, ini saya mau kasih tugas untuk Bapak Ibu. Ya. Ini tugasnya ya, nggak usah semua, ya, nggak usah semua. Jadi tadi udah kita buat nomor 2, nomor 5 udah kita buat ya. Jadi Bapak Ibu buat nomor 7. Coba dicatat ya. Jadi tugas 3, ya catat aja tugas 3. Ya, tugas 3 halaman 74 ya kalau didiktat ya. Tugas 3 halaman 74, nomor tadi saya bilang nomor 5 udah saya buat ya, sorry. Nomor 7. Ya, nomor 7. Lalu nomor 10. Ya, nomor 10. Yang pendek-pendek aja. Nomor 10. Lalu satu lagi adalah
nomor 13. Jadi sekali lagi 7 atau gini aja. 7 ya biar nggak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 8 9 10. Ya, 7 8 9 10. Ya, 7 8 9 10. Supaya nggak terlalu panjang ya. 7 8 9 10. Latihan itu dulu. Ya, latihan itu dulu. Jadi 7 8 9 10. Ya, 7 8 9 10. Oke? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, kita sudah selesai malam ini. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Mohon izin memastikan Pak, tadi tugasnya nomor 7, 10, 13 atau 7, 8? Bukan, 7 8 9 10. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya, 7 8 9 10. 13-nya nggak jadi apa Priscila ya. 7 8 9 10. Biar berurut ya, biar berurut nggak bingung ya. Jadi 7 8 9 10. Dan kalimatnya pendek-pendek saja. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah semua, mari kita berdoa. Kita akhiri pertemuan kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih pertemuan hari ini, berkati kami semuanya. Apa yang kami sudah pelajari, biarlah semuanya boleh mempermuliakan Tuhan dan Engkau ditinggikan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami dalam istirahat kami malam ini, jaga lindungi. Besok dalam tugas-tugas kami, beri kami kekuatan yang daripada-Mu. Kami mendoakan untuk teman-teman yang tidak hadir, kalau ada yang sakit atau terpapar, kami mendoakan mereka dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami yang hadir, beri kekuatan terus, supaya fisik kami kuat. Dan Tuhan berkati kami, beri hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kami semakin mengerti pelajaran-pelajaran bahasa Yunani ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam semua. Saya foto ya supaya ada duplikat yang hadir. Baik, ya selamat malam Bapak Ibu. Istirahat yang baik. Tuhan berkati kita ya. Halo. Sehat semua, Tuhan berkati. Halo. Saya tutup ya. Halo. Berkati Pak.